Nah, dia mengatakan sekarang ini bahwa bahan di mana dia potensi, dia memiliki de facto. Karena dia bilang ada. Kalau ada berarti de facto. Kita bilang tidak ada. Karena setiap ada harus dengan forum. Tidak bisa ada sendiri baru ada forum. Oke, forum emas datang kemudian. Yang ada sekarang adalah apa? Benda pertama. Tapi sebelum tiga dimensi, itu tidak mungkin ada bahan. Sebelum tiga dimensi, bisakah ada bahan? Bahan yang tanpa dimensi loh, nggak bisa. Kalau ada pasti dengan dimensi. Nah, lalu dia bilang punya dimensi, tapi kedimensiannya adalah kebahanannya, yakni kedimensiannya adalah ketidakdimensiannya. Loh, de factonya adalah kepotensiannya. Gitu. Direnung lagi di rumah nih. Masih kurang lagi, ini sampai maghrib saya ulang-ulang terus. Paham nggak? Siapa yang belum jelas di mana tidak jelasnya? Kasih tahu. Ayatullah Mutahari ketika mendebat gurunya, Allamah Tabatabai, kan ada 5 buku mengomentari katakanlah pelajaran, katakan tulisan kurang lebih begitu, diktian ustadznya Allamah Tabatabai. Nah, itu semacam dikomentari 5 jilid. Tapi jilid keempat Ayatullah Mutahari tidak izinkan untuk dicetak kecuali kalau dia sudah mati. Alhamdulillah mati syahid, baru dicetak. Kenapa? Karena mau menghormati gurunya. Kenapa jilid 4? Karena di jilid 4 beliau mendebat gurunya tentang bahan pertama itu. Jadi gurunya mengatakan ada, beliau mengatakan tidak ada. Begitu. Jadi kalau kalian pusing tidak ada masalah, karena yang pusing para pembesar. Tapi berusaha, jangan hanya melamun di sini sampai di rumah tidak ada kesedihan. Sedih nih, kenapa saya buntu? Kalau perlu pukul-pukul ke tembok. Jangan keras-keras, ntar malah korslet. Begitu, baru itu bisa paham ilmu. Di kelas bingung, di rumah tidak susah. Apa ini? Kalau perlu tidak enak makan. Saya dulu punya ngajar satu orang Dikom ini, minta diajar saya. Tapi kalau ujian tidak mau ke saya. Karena kalau saya ujian open book saja, terserah penerapan. Nah, karena kecerdasannya kurang tapi semangatnya tinggi. Kadang-kadang dijeduk-jeduk kepalanya itu, dipukul pakai bogem di depan saya. Sampai ngeri. Jangan nih. Oke, kita teruskan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama, di mana ia tidak memiliki kedefaktuan apapun kecuali kedefaktuan potensinya. Sementara yang membuatnya, yakni benda pertama, yang membuatnya de facto, yakni yang membuat benda pertama de facto dan menjadi realita adalah bentuk bendanya. Nah, sementara yang membuatnya de facto, yang membuatnya yakni bahan pertama itu menjadi de facto dengan bentuk pertama, yakni bentuk bendanya. Apa bentuk bendanya? Benda yang pertama itu yakni 3 dimensi, tanpa emas, tanah, perak, air, daging, darah dan seterusnya, tanpa itu. Oke, teruskan. Ketika benda pertama memiliki 2 dimensi, yakni benda pertama memiliki 2 dimensi, de facto dan potensi. Nah, ingat, ini de facto dan potensi sudah bukan potensi yang sebelumnya itu. Ini potensi untuk ke depan. Sementara yang dibuktikan barusan potensi ke belakang. Ketika benda pertama memiliki 2 dimensi, ke depan tapi ini de facto dan potensi, dan kita tahu bahwa potensi adalah suatu sifat atau aksidental,
Ini mencurinya begitu. Dia bilang karena benda pertama memiliki dua dimensi, de facto dan potensi. Dan padahal potensi ke depan toh, dia mau ngambil ke belakang nih. Dan kita tahu bahwa potensi adalah suatu sifat atau aksidental, maka ia harus berada dalam zat yang memilikinya. Zat dan substansi itulah yang disebut dengan bahan pertama. Nah, ini ke belakang nih. Kan dibilang ketika benda pertama memiliki de facto dan potensi, potensinya kan ke depan. Tapi kesimpulannya ke belakang. Dia bilang sementara potensi sifat harus ada substansi. Substansi itulah yang kita katakan bahan. Iya, bahan untuk benda golongan, bukan bahan untuk benda pertama. Tapi ini mau mengatakan berarti ada bahan untuk benda yang sekarang ini. Zat dan substansi itulah yang disebut dengan bahan pertama. Dengan demikian maka terbuktilah bahwa bahan pertama benda itu memang ada. Dan dengan ini pula telah menjadi terbukti bahwa bentuk benda juga ada. Karena bentuk benda tidak mungkin bentuk itu ada tanpa bahan. Ketika bahan ada, sementara yang mengadakan bahan siapa? Bentuk, berarti bentuk juga ada. Karena ialah yang telah menjadikan bahan pertama itu eksis dan ada.